Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Sebelum membahas tentang teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian teks biografi dan struktur teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah bentuk teks yang berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik tentang pengalaman hidup, kesuksesan, pendidikan, dan sebagainya serta ditulis oleh orang lain. Tokoh tersebut tentang orang terkenal dan khususnya bisa tokoh tentang pahlawan, orang sukses, dan orang yang berpengaruh atau orang yang menjadi contoh suri teladan untuk semua orang. Selanjutnya, struktur teks biografi. 1. Orientasi. Orientasi merupakan pembukaan yang memberi pengenalan tokoh secara umum, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga serta riwayat pendidikan. 2. Peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah merupakan isi yang mengenai urutan struktur kehidupan tokoh yang akan ditulis. Pada bagian tersebut akan dijelaskan mengenai pengalaman hidup suka duka yang dialami tokoh dan perjuangan atau pengorbanan tokoh menjadi orang sukses serta memengaruhi banyak orang atas kesuksesannya. 3. Reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir pada teks biografi, di mana berisikan mengenai pandangan atau kesimpulan penulis terhadap tokoh tersebut. Bagian reorientasi sifatnya opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Pada video kali ini, saya akan lebih membahas tentang teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini beserta struktur teks biografi. Teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Struktur pertama, orientasi. R.A. Kartini atau yang dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 21 April tahun 1879. Itulah alasan Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April yang sesuai dengan tanggal kelahiran dari Raden Ajeng Kartini sendiri. Beliau merupakan perempuan pribumi keturunan bangsawan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Maka itu, ia diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan di ELS atau Europese Lagere School. Struktur kedua, peristiwa dan masalah. Sayangnya di masa itu, hanya anak-anak yang memiliki keturunan bangsawan saja yang boleh mengenyam pendidikan sekolah dasar, bahkan tradisi Jawa hanya memperbolehkan perempuan untuk bersekolah hingga umur 12 tahun. Setelah itu, perempuan Jawa diharuskan untuk berdiam diri di rumah hingga menikah nanti. Namun, Raden Ajeng Kartini memiliki keinginan kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan yang sama seperti laki-laki. Maka itu, beberapa cara dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini agar mampu mewujudkan keinginannya tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kartini adalah mempelajari bahasa Belanda dan menulis untuk berbagai macam surat kabar, majalah, dan buku-buku. Pengetahuan Raden Ajeng Kartini semakin bertambah karena hobinya membaca buku berbahasa Belanda. Sejak saat itu, Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang membuatnya ingin memajukan status sosial perempuan Indonesia yang masih rendah kala itu. Raden Ajeng Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Locomotive yang diasuh Peter Brusov. Beliau juga menerima list Rommel, paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda The Hollandse Lelie. Raden Ajeng Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollandse Lelie. Dari surat-suratnya tampak Raden Ajeng Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Raden Ajeng Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, yang pada November tahun 1901 sudah dibacanya 2 kali. Lalu De Stille Kraag, Kekuatan Gaib, karya Louis Couperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Wit yang sedang-sedang saja, roman feminis karya Nyonya Gukop de Jong van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Bertha von Suttner, Die Waffen nieder, Letakkan Senjata. Semuanya berbahasa Belanda.
Raden Ajeng Kartini sebagai Ketua Pergerakan Emansipasi Wanita Indonesia telah menulis surat kepada Prof. Anton dan Nyonya pada tanggal 4 Oktober 1902. Isi surat itu, kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Surat Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya, tanggal 4 Oktober tahun 1902. Pada tanggal 12 November tahun 1903, Ra Kartini yang pada saat itu berusia 24 tahun menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Beruntungnya, Raden Ajeng Kartini mendapatkan suami yang turut mendukung keinginannya untuk menaikkan derajat perempuan agar setara dengan laki-laki. Tidak tanggung-tanggung, suami Kartini mengizinkan dirinya untuk membangun sekolah perempuan di pintu timur gerbang perkantoran Rembang yang kini sudah menjadi gedung pramuka. Tanggal 17 September tahun 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun selang 4 hari setelah melahirkan anaknya yang pertama, RM Susalit Jojo Adiningrat. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Setelah kepergian Kartini, surat yang dikirimkan olehnya kepada teman-temannya di Belanda dikumpulkan oleh Jacques Hendrik Abendanon, Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Kemudian kumpulan surat tersebut dijadikan sebuah buku dengan judul Door Duisternis tot Licht, yang kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Pemikiran Raden Ajeng Kartini yang ia tuangkan dalam surat-surat tersebut membuahkan hasil karena mampu menarik perhatian masyarakat terutama kaum Belanda, sedangkan Yayasan Raden Ajeng Kartini baru terbentuk pada tahun 1916 di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Cirebon. Yayasan Raden Ajeng Kartini sendiri merupakan sekolah khusus perempuan. Struktur ketiga, reorientasi. Raden Ajeng Kartini disebut pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Emansipasi wanita itu sendiri secara harfiah adalah kesetaraan hak. Emansipasi wanita juga bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak kaum pria di segala bidang kehidupan. Emansipasi wanita bertujuan memberi wanita kesempatan bekerja dan belajar. Karena jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, pada tanggal 2 Mei tahun 1964, beliau diberikan gelar sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Presiden Soekarno yang juga menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini untuk mengingat kembali jasa-jasanya. Kesimpulan tentang teks biografi Raden Ajeng Kartini. 1. Pada zaman dahulu hanya anak-anak yang memiliki keturunan bangsawan saja yang boleh mengenyam pendidikan sekolah dasar, bahkan tradisi Jawa hanya memperbolehkan perempuan untuk bersekolah hingga umur 12 tahun. 2. Raden Ajeng Kartini adalah pelopor emansipasi wanita di Indonesia yang memperjuangkan derajat perempuan dan menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak kaum pria di segala bidang kehidupan. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Raden Ajeng Kartini melihat perjuangan perempuan agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. 3. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan derajat dan menuntut kaum perempuan dengan mempelajari bahasa Belanda dan salah satunya mengirim surat permohonan yang ditujukan kepada Prof. Anton dan Nyonya serta temannya di Belanda, agar kaum perempuan mendapatkan pengajaran dan pendidikan. 4. Raden Ajeng Kartini, pada tanggal 2 Mei tahun 1964, beliau diberikan gelar sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Presiden Soekarno yang juga menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini untuk mengingat kembali jasa-jasanya. Sekian penjelasan tentang teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Materi teks biografi terdapat di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Semoga video ini bermanfaat dan tonton juga channel YouTube lainnya, yaitu channel YouTube Hendrik Setiawan TV yang selalu memberikan informasi pendidikan, kesehatan, hiburan, edukasi, inspirasi, motivasi, dan menambah wawasan.
Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, share, like, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.